Al-Quran merupakan pedoman pertama bagi umat Islam, di mana dalam Islam isi Al-Quran merupakan petunjuk hidup umat Islam. Bahkan, sebagian sahabat Nabi senantiasa memahami makna pedoman dan kandungan Al-Quran itu sendiri. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah harapan setiap umat Islam di dunia loh. Bahkan, diturunkannya Al-Quran merupakan bukti atau karunia nyata bagi manusia agar selamat dunia dan akhirat. Namun, dalam Al-Quran tentunya banyak sekali kesulitan yang memicu sebuah permasalahan manusia dalam memahami isi Al-Quran tersebut. Adapun dengan permasalahan para tokoh penting sahabat-sahabat membuat rambu-rambu atau arahan-arahan yang terkandung dalam Al-Quran yang disebut dengan Ulumul Quran. Ulumul Quran dalam bahasa terbagi menjadi gabungan dua kata idhof, yaitu al-ulum dan Al-Quran. Secara epistemologi sendiri, kata ulum merupakan masdar yang artinya ilmu dan bentuk jamak kata ilmu yang memiliki pemahaman atau pengetahuan, yang biasa dikatakan dengan al-fahmu wal idrak. Sedangkan pengertian Al-Quran tersendiri menurut Al-Lihyani merupakan kata jadiyat atau yang kita kenal dengan masdar dari kata dasar qara'a yang artinya membaca. Sedangkan menurut Al-Asy'ari, kata Al-Quran memiliki sebuah pembahasan yang disebut dengan qarana, yang artinya mentetapkan, karena khususnya dalam isi Al-Quran itu tersendiri memiliki isi ayat, surat, dan huruf-huruf yang terdiri di dalamnya. Menurut terminologi umum dan beberapa para ulama mengatakan bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Dalam pokok pembahasan ilmu ulumul Quran tersendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Ulumul Quran adalah ilmu yang berhubungan dengan riwayat-riwayat yang semata-mata, seperti ilmu yang membahas tentang kapan diturunkannya Al-Quran, bacaan-bacaan qiraatnya seperti apa, terus juga waktu-waktu turunnya ayat-ayat dan surat-surat tersebut, hingga adanya isi tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran dan kisah-kisah para nabi yang mungkin secara jelas sudah tertulis langsung di dalam kitab suci Al-Quran itu tersendiri. Yang kedua, ilmu ulumul Quran sendiri berhubungan dengan dirayah, yaitu ilmu yang diperoleh langsung dengan jalan yang menelaah secara mendalam apa itu lafaznya, lafaz-lafaz yang gharib, yang sulit untuk difahami, serta mengetahui makna-makna yang berhubungan langsung dengan hukum-hukum yang sudah tertera dalam Al-Quran itu sendiri. Sehingga dengan adanya pokok pembahasan ini memiliki artian kita sebagai yang membaca, kita sebagai yang memahami lebih mudah dan lebih faham apa itu isi dan kandungan dalam Al-Quran itu tersendiri. Sehingga dengan adanya pokok pembahasan Al-Quran tertulis langsung dalam Ulumul Quran memiliki cabang-cabang yang menjadi pembahasan ulumul Quran tersendiri, diantaranya ilmu adab, tilawah Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu qiraat, gharib, i'rab, dan sebagainya. Kemudian adanya perkembangan ulumul Quran. Kita sudah tidak asing dengan istilah sejarah. Sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum, bagaimana dengan kronologi waktu sebelumnya, peristiwa, dan watak yang terjadi pada masyarakat itu tersendiri. Sehingga adanya sejarah merupakan peristiwa atau kejadian pada masa lalu yang mudah dan yang akan difahami, dipelajari, diselidiki untuk menjadi acuan hidup untuk kedepannya bagi masyarakat, manusia, dan khususnya untuk kita semua. Dengan itu, munculnya ulumul Quran merupakan bagian penting bagi kita dalam memahami, dalam mengetahui, dalam mempelajari Al-Quran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah sebagai pengetahuan dan fokus untuk kita mudah untuk memahami kajiannya yang berkaitan dengan syariat-syariat, materi-materi, dan pengetahuan seputar Al-Quran. Sehingga dari ruang lingkup itu kita memiliki hasil
Dari ruang lingkup itu kita memiliki pengetahuan yang belum kita dapatkan. Dari kita mempelajari Al-Quran, kita mudah untuk mengaplikasikan dan mendapatkannya. Dalam sejarah ulumul Quran juga tak terlepas dari pembahasan intinya, yaitu Al-Quran. Namun, tajam lagi pembahasannya seperti kapan diturunkannya, bagaimana Al-Quran itu menjadi mushaf, perkembangan ulumul Quran sendiri. Secara umum, tidak ada yang tahu persis kapan istilah ulumul Quran diperkenalkan menjadi sebuah disiplin ilmu. Namun, menurut beberapa ahli mengatakan bahwasanya ilmu Al-Quran itu diperkenalkan oleh Al-Marzubin yang wafat di tahun 309 Hijriah. Dalam perkembangannya sendiri, Al-Quran memiliki dua fase perkembangan. Yang pertama, fase perkembangan sebelum masa kodifikasi. Yang kedua, fase perkembangan setelah kodifikasi. Yang pertama, Rasul menafsirkan beberapa ayat kepada para sahabat. Yang kedua, adanya antusiasme sahabat dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, larangan Rasul untuk menulis selain Al-Quran dengan tujuan menjaga kemurnian Al-Quran. Ulumul Quran pada masa khalifah. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar dengan kebijakan pengumpulan mushaf oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Thabit. Yang kedua adalah Khalifah Utsman bin Affan dengan kebijakan pemahaman kaum muslimin pada satu mushaf dan disebut dengan mushaf imam. Yang ketiga adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kebijakan kepada Abu Aswad dengan meletakkan kaidah nahwu dan pengucapan yang tepat serta ketentuan harokat pada Al-Quran itu sendiri. Masa pembukuan tadwin. Yang pertama, pembukuan tafsir Al-Quran menurut riwayat hadis. Yang kedua, pembukuan tafsir berdasarkan susunan ayat. Ulumul Quran pada masa modern atau kontemporer. Perkembangan ulumul Quran pada masa kontemporer berlanjut seputar penulisan sebuah metode ilmu yang khusus. 2 kitab yang menjadi referensi ulumul Quran. 3 terbentuknya tujuan mempelajari ulumul Quran.